Highcast, Himti Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam, masa industri. Kembali lagi ke podcast Himtri yang telah lama absen dari telinga kalian semua. Kabar baik semua kan? Gak ada yang jawab, ini podcast lupa. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Ade dan saya adalah Amori. Halo semuanya. Ya, untuk hari ini, Mbak Ivan, gue dengar katanya kita kedatangan para pembicara tuh yang sangat spesial gitu. Ada 3 orang. Kalau boleh tahu siapa aja sih? Kita kedatangan Ketua Himpunan Teknik Industri dari Universitas Brawijaya, Telkom, dan BINUS sendiri. Wah, keren banget. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mendingan kita langsung aja sambut dari Brawijaya. Silakan perkenalan diri. Oh iya, selamat sore semuanya ya. Selamat sore. Iya, nama saya Haikal Tiga Elisan. Bisa dipanggil Haikal mungkin. Saya di sini diundang nih ceritanya sebagai bicara ya, dari HMTI UB. Nah, di sini saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode 2020-2021. Itu aja paling. Ya. Keren banget. Selanjutnya kira-kira siapa nih Bang Ivan? Kita sambut aja ya, langsung dari Universitas Telkom. Silakan Telkom. Silakan. Halo, selamat sore. Sore. Sehat-sehat ya semuanya. Perkenalkan, Alhamdulillah sehat. nama gue Raffi Mulya Gifari. Gue dari HMTI Universitas Telkom dan alhamdulillah saat ini mengemban amanah sebagai Ketua HMTI Universitas Telkom periode 2020. Terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya, silakan memperkenalkan diri, Ketua Himpunan Teknik Industri Bina Nusantara. Ya, selamat sore teman-teman semua yang terkasih. Perkenalkan, nama gue Bernardus Yuven. Gue dari Himtri BINUS dan sekarang lagi memasuki semester 5 di BINUS sendiri. Nah, Udah perkenalan semua kan, udah tahu pembicara siapa. Betul. Nah, silahkan Mor masuk ke inti acaranya. Tadi kan kita udah perkenalan ya. Jadi sebenarnya gue sama Ivan nih banyak banget pertanyaan-pertanyaan kayak ya bikin banget dijawab gitu, kayak kita bingung, kita udah bertukar pikiran. Nah, makanya kita ngundang kalian nih. Nah, untuk jurusannya ya kita kan sama-sama teknik industri gitu ya. Kita sama-sama satu haluan gitu. Tapi pasti di setiap kampus ya teknik industrinya berbeda. Jadi gue tuh penasaran banget gitu. Brawijaya gimana, Telkom gimana. Kalau BINUS kan udah tahu ya. Boleh deh tolong dijelasin dari Kak Haikal tentang Universitas Brawijaya teknik industrinya itu seperti apa sih gitu. Terus boleh disambung antara sama Kak Raffi dari Telkom. Oke, udah kedengeran ya? Ya udah. Ya, saya sedikit ceritain aja mungkin sedikit background-nya lah mungkin. Jadi mungkin kalau teknik industri UB sendiri memang awalnya itu merupakan prodi di teknik mesin. Gitu. Nah, setelah melalui berbagai proses gitu ya, akhirnya ditetapkan menjadi jurusan tersendiri pada tanggal 24 Juni 2005. Nah, semenjak saat itu memang udah jadi jurusan ke-7 di teknik. Nah, kalau teknik ini kan fakultas ke-6 gitu di UB ya, dan TI itu jurusan ke-7 di fakultas teknik. Jadi nyebutnya biasanya 67, kita jurusan 67. Gitu. Nah, terus apa lagi ya? Mungkin dari lab-nya kali ya, dari lab-nya TI sendiri di UB ini ada 6. Nah, di sini yang ini memang dibaginya berdasarkan kompetensi masing-masing. Mungkin beberapa saya sebutin, ada yang lab tentang manufaktur, gitu, tentang produksi, desain produk, ada lab yang tentang ergonomi dan rekayasa sistem kerja dan lainnya berdasarkan kompetensinya masing-masing. Kayak gitu. Dan apa ya? Mungkin itu aja kali ya penjelasannya. Saya nggak tahu lagi mau jelasin apa sana. Oke, lanjut masing-masing. Iya, cukup dari saya itu aja kali. Oke, terima kasih banget Kak Haikal ya tadi penjelasan tentang Brawijaya. Bang Ivan gimana menurut Bang Ivan? Menarik ya, maksudnya perbedaannya ternyata dia dasarnya itu dari teknik mesin ya. Terus seiring waktu berjalan jadi teknik industri only gitu. Keren. Menarik banget ya. Ternyata penjurusannya berbeda gitu.
Oke, boleh langsung aja disambut sama Kak Raffi dari Universitas Telkom. Oke, makasih ya waktunya. Ini mungkin gue bakal ngomong ke semua orang atau semua pelajar nih. Pesen aja nih, semua pelajar Iya, yang mau masuk ke teknik industri, itu sebenarnya pada dasarnya mau teknik industri di Unbrau atau Telkom, bahkan di BINUS pun sama. Intinya itu kita mempelajari sistem integrasi mengenai 5M. Intinya itu. Cuman yang membedakan dari teknik industri universitas satu dan lainnya itu adalah si anak-anaknya. Mungkin tadi udah sempat disinggung kalau misalnya di beberapa kami itu ada beberapa lab yang berbeda, terus peminatan yang berbeda. Mungkin di situ kita bisa sharing aja nih apa yang bisa saling melengkapi antara satu universitas lainnya. Jadi buat teman-teman nih, barangkali yang dengar podcast ini, ada yang masih pelajar, jangan khawatir, semua pada dasarnya teknik industri itu sama. Cuman setelah udah mengerti teknik industri, alangkah lebih baiknya mengenali teknik industri di masing-masing universitas. Yang tadi sudah saya jelaskan, beberapa berbedanya mungkin di kurikulum, terus sistemnya gitu. Oke. Kasih. Kak Raffi tadi ngejelasin perbedaannya cuma 5M tadi ya, kalau nggak salah. Mungkin ada yang belum tahu 5M itu apa. Boleh dijelasin dulu. Gini, kita tuh sebagai teknik industri berpatokannya pada sistem. Setuju nggak teman-teman? Ya, Setuju. Benar. Sistem itu bisa diperbaiki, didesain ulang, mencakup atau meliputi 5M. Man, machine, method, money, material. Itu ya ngerti lah bahasa Indonesianya apa. Jadi itu dasarnya teknik industri. Nah, apa yang membedakan? Mungkin di universitas lain itu dapat yang namanya peminatan. Barangkali suka nih sama mesin. Jadi penjurusannya masuk ke M yang mesin. Itu bisa belajar proses manufaktur, terus mesin CNC ya, kalau mungkin pada tahu. Bedanya di situ aja. Kalau misalnya money, di situ ada bisnis analis, marketing. Oh, ya. Begitulah penjelasan 5M. Sekarang boleh dilanjut dari Yuven sendiri. Kalau BINUS itu kan tahu dong pasti kalau BINUS itu berasal dari institusi pelatihan komputer lah. Kan emang BINUS kan terkenalnya dari komputer kan. Betul. Namun tuh BINUS sendiri itu benar-benar didirikan tuh pada 8 Agustus 1996 dan itu sekalian sama jurusan teknik industri itu sendiri. Nah kalau himtrinya itu berdiri tahun 1997, jadi setahun setelah teknik industri itu ada gitu loh. Dan kalau teknik industri di BINUS sendiri itu terletak di BINUS Kemanggisan. Jadi buat info aja, BINUS itu ada di beberapa daerah kayak Alam Sutra, di Malang juga ada, di Bandung juga ada, di Senayan ada, dan di Kemanggisan sendiri itu juga ada. Tapi jurusan teknik industri itu hanya ada di kampus Kemanggisan. Jadi di kampus-kampus lain itu nggak ada. Dan di BINUS sendiri fakultas tekniknya itu cuma ada 5 jurusan doang. Teknik industri, teknik sipil, teknik komputer, arsitektur, dan foodtech gitu. Nah, jadi udah hampir 24 tahun ya. 24 tahun ya. Teknik industri BINUS berdiri dan alhamdulillah puji Tuhan, teknik industri BINUS sudah mendapat akreditasi dari ABET. Jadi gitu. Kira-kira tentang penjelasan teknik industri BINUS gitu aja sih. Oke. Menarik juga seperti jurusan lain ya, dari kampus-kampus lain. Nah, kan kita udah lihat tadi tuh perbedaan antar kampus tentang jurusan teknik industri ya. Betul. Mungkin penjurusan atau streamnya berbeda atau mungkin sama. Boleh dijelaskan dari Bang Yuven dulu mungkin, dilanjut oleh yang lain ntar. Silakan Pen. Karena sangat fokus sama sistem, itu bisa dilihat dari 3 bidang perminatan yang ditawarkan di semester 5 nanti, semester gua nantinya. Itu ada supply chain, manufacturing system, dan service system engineering gitu loh. Kalau di BINUS sih kayak gitu, ada 3. Kalau di Brawijaya sendiri? Oh iya tuh, boleh tuh dari Kak Haikal ya berarti ya. Silakan Kak Haikal.
Iya, oke. Jadi buat di TUB sendiri ya, eh, ini rada unik nih karena sering adanya pergantian kurikulum. Jadi selang berapa tahun ganti kurikulum, selang berapa tahun ganti kurikulum. Oh, Jadi begitu. memang beberapa tahun lalu itu sempat ada penjurusan atau stream lah mungkin ya. Sempat ada nih penjurusan. Terus adanya kurikulum baru kalau nggak salah 2014 mungkin ya. Itu hilang penjurusan. Nah, nggak ada tuh penjurusan sampai kemarin. Nah, kemarin ini baru Senin kemarin itu ya, itu ada sosialisasi kurikulum baru. Karena kan memang menimbang kebijakan yang kampus merdeka itu ya. Nah, sekarang jadi ada kurikulum baru. Sebenarnya mungkin dibilang penjurusan juga mungkin enggak ya, tapi dari matkul-matkulnya gitu. Jadi kan kalau di TUB itu ada mata kuliah pilihan yang wajib sekarang dan mata kuliah pilihan yang umum gitu. Nah sekarang dikelompokin menjadi 4, tapi karena mungkin baru ya, saya jadi belum terlalu familiar gitu sama istilah. Tapi kurang lebih mungkin sama kali ya sama BINUS gitu ya. Mungkin ada dari manajemennya atau dari SCM-nya gitu ya, supply chain dan lainnya. Tapi kalau tempatnya saya namanya mungkin masih belum familiar gitu. Cuman di kurikulum baru ini ada pengelompokan seperti itu. Kayak gitu sih. Tapi buat angkatan saya ya yang masukin semester 7 mungkin nggak terlalu berpengaruh gitu. Ngasih impact-nya lebih ke yang semester 3 sama semester 5 sama nanti 2020 kayak gitu sih Pak. Oh, menarik ya, Evan ya. Ternyata berbeda gitu ya. Dia sistemnya bisa berubah, gitu ya. Iya. Berarti KHK masih kurikulum yang lama berarti ya? Sebenarnya udah pakai kurikulum baru, cuman ada pengalian beberapa hal gitu buat angkatan saya. Gitu. Oke. Berbeda juga ya? Iya. Boleh deh. Berarti selanjutnya kita untuk dari Telkom ya. Kak Raffi, silakan Kak Raffi. Penasaran banget nih saya nih. Oke. Untuk peminatan ya. Ini Betul. Itu peminatan kita sistemnya nanti pilih di semester ganjil sekarang nih. Kalau gue pribadi udah mau masuk ke tingkat 4 yang bentar lagi ngurus tugas akhir. Nah, di situ baru peminatan kita cari. Nah, terus apa sih peminatan yang ada di Teknik Industri Universitas Telkom? Oke, jadi peminatannya itu seperti yang udah dijelasin turunan dari 5M tadi. Contoh ya, contoh kecil. Kalau teman-teman mau lengkapnya itu ada di website lah. Ya, bisa cek aja website kita. Nah, jelasnya, sorry nih promosi, tapi emang secara informasi ada. Nih, sebagai gambaran besarnya kita tuh dibagi menjadi beberapa kakak. Yang pertama itu tentang manufaktur. Di situ ada SCM, sistem produksi, quality design engineering, terus maintenance bagi teman-teman yang suka ngatur mesin di situ. Nah, yang kedua kita ada KK2, di situ ada marketing, terus bisnis analis. Nah, untuk itu berdasarkan peminatan itu dibagi dari yang paling atas itu yang benar-benar teknik, kayak misalnya tadi mesin udah kan dibahas, makin ke bawah itu makin ke universal, contohnya kayak ngoding. Mungkin gue nggak tahu nih di UB atau BINUS ada matkul ngoding juga atau enggak, gimana, ada nggak? Di BINUS ada. Di BINUS ada ya. Itu tapi kita bisa milih. Tapi masuk ke penjurusan nggak kalau misalnya mau jadi programmer? Wah, nggak ada kayaknya ya. Enggak. Setahu gua juga nggak ada sih untuk programmer kayak gitu-gitu. Iya. Nah, alhamdulillahnya di kita tuh udah ada. Wih, walaupun keren. Itu, keren. Ini sebenarnya baru banget karena melihat revolusi industri ya. Baru banget karena teknik industri itu nggak bisa bermain-main dengan mesin aja. Makin kesini kan semuanya udah komputer. Nah, jadi perlu yang namanya adaptasi. Karena mungkin di semua kampus tuh ada tuh yang
udah semua mungkin gue yakin yang ngoding-ngoding gitu, padahal dulu belum masuk kan ke kurikulum. Nah itu bedanya keprofesian, jadi makin dari KK1 sampai KK4 itu makin universal terkait apa yang mau diambil begitu. Itu sebagian kecil aja, soalnya Iya. ya lumayan banyak juga, takutnya makan waktu. Tapi Oh, iya. berarti Apa? sekarang berarti itu kayak manufaktur dan supply chain itu lebih dijadikan satu ya kalau di Telkom sendiri ya. Jadi kalau manufaktur itu di sistem maksudnya gini, KK1 itu yang berkaitan dengan keaslian atau kemurnian teknik industri itu sendiri. Kayak misalnya ada di beberapa teknik industri lain belajar tentang SCM, sistem Betul. produksi, kayak Kanban gitu-gitu, maintenance. Nah, terus manufaktur dan SCM itu dipisah fokusnya. Oh, Fokusnya dipisah. iya. Jadi kalau manufaktur itu masuknya ke sistem produksi. Kalau SCM itu lebih ke logistiknya. Jadi ya paham lah, mungkin Iya. udah ngambil mata SCM Iya. lumayan pusing ya. Lumayan pusing. Gitu. Saya belum lagi. Iya, siap-siap aja ya. Aduh. Oke, tadi kita udah bicarain ya secara umum tentang teknik industri, terus ya gimana penjurusannya segala macam. Nah, Betul. mungkin sekarang kita ngomongin ke lebih dalamnya kali ya Bang Ivan ya. Kita ngomongin tentang himpunan Lebih kali ke ya. himpunannya. Iya. Boleh nih, tolong dong jelasin nama himpunan, terus struktur organisasinya sama divisi gimana sih? Karena gue penasaran banget, mari kita langsung aja kita dari Brawijaya deh, dari Kak Haikal. Boleh Kak Haikal tolong dijelasin? Oke, nih gue dulu ya. Iya betul. Silakan. Ya, jadi buat HMTI FTUB itu sendiri, kalau dari kita nggak ada namanya sebenarnya. Jadi buat namanya ya udah HMTI FTUB aja gitu. Mungkin beberapa univ lain ada kan yang namanya, tapi memang nggak pernah gitu. Angkatan-angkatan sebelumnya juga nggak pernah ada yang punya nama kayak gitu sih Pak. Oke. Terus buat jumlahnya mungkin ya, jumlah anggota sekarang serta saya dan jajaran gitu ya, itu 121. Wih, banyak. Terdiri dari angkatan 2017 dan 2018 gitu. Jadi 2 angkatan di himpunan ini. Terus untuk strukturnya ya. Iya. Jadi buat struktur sendiri itu saya ditemenin oleh sekretaris umum dan bendahara umum gitu. Jadi nggak ada nih wakil ketua tuh nggak ada di kita tuh nggak ada. Dan memang sebenarnya sistem ini berlaku bukan buat himpunan saya aja, jadi buat proker-proker di bawahnya itu adanya ketua pelaksana dan langsung sekretaris umum. Oh berarti nggak ada wakil ya? Nggak ada wakil. Dan ini sebenarnya berlaku di lingkup teknik. Nah kebanyakan itu memang dari himpunan-himpunan lain juga nggak ada wakil, adanya sekum langsung. Dari proker-proker teknik juga seperti itu, kebanyakan ya, atau mungkin semuanya bahkan. Nah di sini memang karena dirasa si sekum ini bisa nih mengambil tugasnya wakil, yang kadang kan mungkin ketika si ketua ini berhalangan gitu kan, nah itu si sekum bisa gantiin di situ posisinya. Terus ke bawahnya lagi, kalau dari HMTI TUB sendiri itu ada 10 departemen. Wih, 10 departemen. Tuh 10 departemen itu departemennya maksudnya kayak divisi. Nah, jadi susunannya di masing-masing departemen ini memiliki divisi gitu. Oh, oke. Mungkin saya ini perlu disebutin kan salah satu, rada lama nih soalnya nih. Oh, banyak ya? Rada banyak sih. Ya udah. Mungkin gimana Mak? Nama departemennya aja kali ya. Nama departemennya aja. Departemen saya kasih contoh divisi kali gitu ya. Iya, boleh. Contoh. Jadi ada 10 departemen, itu ada internal ya. Internal dia mengurusi intinya mahasiswa TI lah, internalnya mahasiswa TI. Terus ada keilmuan, ada sosial masyarakat, ada hal hubungan antar lembaga. Mungkin dari nama-namanya aja cukup ini ya, self explanatory kali ya, nggak usah disebutin kali. Jadi ada Medcominfo ya kasarnya menyebarkan informasi lah, dan dia mewadahi mahasiswa TI yang mau mengasah skillnya di bidang jurnalistik juga gitu.
Iya, Terus ada PID. PID ini intinya dia mengurusi administrasi, surat menyurat, dan juga data-data. Jadi ada divisi dia data center. Dia database berbagai macam hal lah, gitu. Terus ada departemen KWU, kewirausahaan, ya. Terus ada departemen Kastrat. Nah, buat Kastrat ini memang baru ada nih tahun ini. Jadi sebelum-sebelumnya nggak ada, jadi masih ngeraba-raba lah jalannya, kasarnya kayak gitu. Oke, masih abu-abu lah ya. Iya, masih abu-abu lah gitu. Cuman diusahakan, kita benchmarking, kita coba ngeliat-liat universitas lain gitu kan. Oke. Dan alhamdulillah sejauh ini mungkin walaupun masih merangkak tapi adalah. Keren, Terus keren. ada departemen PMB, dia adalah yang mengurusi perihal minat dan bakat gitu mahasiswa TI. Kemudian yang terakhir ada departemen event. Event ini adalah industrial event. Jadi departemen ini dia itu cuman ngurusin satu proker. Nah, jadi memang turun temurun ini kasarnya proker unggulan kita nih namanya event, industrial event. Nah, di industrial event ini ada bawahnya namanya Intel dan ISMEC. Intel ini buat kalangannya siswa-siswa SMA dan ISMEC ini buat mahasiswa seperti itu. Makanya kenapa dibuat satu departemen khusus, karena kita pengen genjot banget nih gitu. Pengen dimatengin banget persiapannya, pengen skopnya diluasin lagi gitu. Mungkin bisa se-Asia Tenggara gitu kan. Insya Allah ya. Oh, berarti itu program kerjanya tadi itu benar-benar wow banget ya. Oh iya, tentu lumayan. Terus Lumayan istilahnya udah ciri khasnya dari Brawijaya ya. Brawijaya. Ya, ciri khasnya teknik industri Brawijaya itu event ini dasarnya. Makanya sampai dijadikan satu departemen khusus gitu buat ngurusin satu program. Mungkin gitu aja kali ya. Oke. Iya. Kelamaan. Menarik banget ya. Oke, Ya, kalau gitu kita lanjut aja dari Kak Raffi. Silakan Kak Raffi dari Telkom. Ini pasti menarik juga nih. Sebelumnya izin ya, gue boleh nanya ke Haikal nggak? Apa? Boleh silakan. Oh, silakan. Nih, tadi Haikal bilang pengurusnya itu 100 lebih ya, 120-an. Iya betul, 121. Nah, itu total mahasiswa di Teknik Industri UB berapa ya? Jadi biar tahu perbandingannya gitu loh antara pengurus dan total mahasiswanya. Sebelumnya Iya. Buat total mahasiswa sendiri sebenarnya ya, mungkin dari angkatan 2019 ya. Nah, 2019 ini bisa dibilang yang terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Dia itu pertama itu ada 200 mahasiswa. Banyak. 2019. Nah, tapi seiring waktu sekarang sekitar 190 masih. Nah, untuk 2018 sendiri itu ada 160-an. Terus buat angkatan saya ada 130. Angkatan atasnya lagi itu 100. Saya kurang tahu ya, tapi intinya 160-an lah mungkin kisaran gitu ya. Jadi mungkin kalau di total ya lumayan banyak gitu. Jadi 121 ini bisa dibilang angka yang bisa lah mengakomodasi mahasiswa gitu yang ada di PI. Kayak gitu sih paling. Walah. Banyak ya lumayan. Thank you, bro. Parah. Iya, ada kaget tadi. Satu loh. Oke, menarik. Oke, silakan Kak Raffi. Saya jadi tambah penasaran nih. Aduh. Nih, jadi mengenai himpunan nih, alhamdulillah banget. HMTI memiliki beberapa perubahan dari pertama kali berdiri di tahun 1992. Itu seiring berjalannya waktu banyak banget struktur atau perubahan struktur, dan hingga sampai sekarang terdiri struktur yang tetap gitu dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sebelumnya nih kenapa gue nanya gitu, karena kita sebagai pengurus tentu aja punya berapa kuota untuk kita mengakomodasi seluruh mahasiswa gitu. Jadi biar performansi kita terjaga, terus proker kita jalan semua untuk melingkupi semua mahasiswa. Makanya gue nanya itu. Mungkin ini bakal buat kaget sedikit sih. Jadi untuk himpunan HMTI Universitas Telkom itu
semuanya 106 orang. 106. 106. Iya. Nah, tapi yang beda di total mahasiswanya. Oh, total mahasiswa berapa? 1.800. Wah, Hehehe. Wah, wah sih itu. Banyak. Wah banget. Iya. itu 3 Makanya angkatan gue- nggak kayak Itu 4 angkatan. 4 Oh, angkatan. 1.800. Jadi satu angkatan itu 400 lebih orang. Di Wah, Telkom. 400 orang. boleh. Iya. Wah, Wah, Makanya tapi ini menjadi perlu menarik. kajian juga sih. Tapi Kenapa? itu untuk Kak Raffi sendiri untuk menghandle 1.800 orang dengan tadi jumlah timnya ada 106, kerepotan nggak tuh? Sejauh ini belum ada kerepotannya. Sih, gitu. Alhamdulillahnya. Nah, Alhamdulillah tapi ya. ini perlu kajian ulang juga sih. Berapa pengurus yang optimal untuk jumlah yang segitu. Nah, Berarti balik lagi kualifikasinya nih. agak Kenapa? kualifikasinya agak sulit ya untuk menyeleksi banyak orang menjadi 100 hanya 100 orang gitu ya kayak. Iya. Iya, bisa dibilang gitu karena persyaratannya juga sih. Kalau mungkin di ADART juga soalnya gini, kita itu pasti semuanya koordinasi sama dosen terkait peraturan si pengurus ini harus kayak gimana, IPK minimal berapa, terus harus lulus kaderisasi atau ospek jurusan. Nah, itu yang bikin lumayan sulitnya gitu. Nah, lanjut ke struktur. Di sini gua sebagai ketua HMTI itu memiliki wakilnya wakil 1 biasa. Jadi di bawah ketua ada wakil, terus itu sekretaris ada 2, sekretaris 1 sama sekretaris 2. Nah, bedanya di masalah persyaratan aja sih. Kalau sekretaris 1 itu persyaratan keluar, kalau sekretaris 2 internal. Nah, terus bendahara ada 2 juga, bendahara sama wakil bendahara. Nah, di bawah itu langsung kita ada 3 bidang. Yang pertama internal, itu mengurusi tentang internal mahasiswa teknik industri. Yang kedua PSTI, pengembangan studi teknik industri, yaitu mengkaji tentang potensi teknik industri. Yang ketiga eksternal. Nah, internal dulu itu ada kaderisasi, departemen kaderisasi. Di situ mereka mengatur ospek jurusan, sosialisasi kaderisasi. Maba ya. Enggak, ospek jurusan. Maba langsung sama jurusan. pusat. Oh, beda deh. Ya, Oke. beda. Nah, yang kedua itu ada kemahasiswaan. Jadi kemahasiswaan ini fungsinya itu basis massa. Dia yang terjun langsung ke maba sebagai teman maba, terus advokasi mahasiswa, ada komunitas kepanitiaan, kaderisasi informal. Jadi kemahasiswaan itu meliputi banyak hal. Nah, yang ketiga ada HRD. Nah, di sini fungsi HRD ini untuk menjaga performansi pengurusnya. Jadi namanya juga manusia, mungkin ada jenuh dan lain sebagainya. Perlu nih HRD yang mempererat internal untuk performansi terjaga, ngeramein grup, ngajak main dan lain sebagainya. Gitu. Keren tuh. Keren. Iya. Ada divisi Terus, begitu ya. Divisinya keren tuh. Menarik loh. Ya. Oh iya, HRD juga menilai performansi. Jadi mungkin kita benchmarknya ke perusahaan yang ada staff of the month sebagai semangat untuk lebih giat lagi. Nah, cek skornya mungkin dari absen. Jadi memicu para anggotanya lah ya. Ya, untuk berlomba-lomba. Nah, terus untuk PSTI itu mungkin udah dijelasin juga, itu terkait potensi teknik industri. Contohnya ada akademik. Nah, akademik kayak namanya ya, mengatur akademik. Jadi dia ngurusin nilai-nilai atau akademik mahasiswa dengan salah satu prokernya ya, itu responsi. Nah, jadi yang responsi itu yang ngatur namanya akademik. Jadi
selain itu juga untuk yang isi responsi ada namanya komunitas tentor. Itu bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat perihal mengajar. Nah, gitu. Terus ada juga riset dan kompetisi. Riset dan kompetisi ini sebagaimana namanya berfokus pada riset, bisa riset eksternal atau internal mengenai keilmuan atau hal-hal yang terkait dengan isu di negara ini. Dan kompetisinya mungkin teman-teman di sini ada yang tahu INCRIS gak? Apa tuh? INCRIS. Increase. Oh, Nah, kalau gue kurang tahu. Van, tau nggak lo, Van? Enggak, mungkin bisa dijelasin aja. Iya, increase. Nah, Menarik. kalau INCRIS itu Industrial Creative Design. Kenapa? Mungkin tadi ada tuh dari Haikal ada Industrial Event yang menjadi kebanggaan. Nah, kalau kita itu ada INCRIS di sini lomba kayak industrial game untuk nasional dan pernah juga dibuka untuk internasional, tapi Wow. tapi yang saat ini kecatat nasional gitu. Terus selanjutnya ada generasi bisnis. Nah, itu untuk mewadahi mahasiswa yang fokus dan ingin mengembangkan jiwa entrepreneurship. Nah, beralih ke eksternal, itu ada 2 biro dan 1 departemen. Itu ada biro PR. Biro PR itu public relation. Jadi kalau benchmark, visit company, itu udah ranahnya PR. Oke. Jadi terus PR juga sebagai jembatan antara kita dengan alumni gitu. Terus yang kedua ada biro dedikasi masyarakat. Nah, ini biro yang dibentuk karena keharusan kita melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Biro dedikasi masyarakat bertugas untuk pengabdian masyarakat. Kayak contohnya bakti desa, mengajar ke sekolah-sekolah, beasiswa siswa berprestasi di sekolah. Nah, dan yang satu lagi Departemen Kominfo. Nah, di Departemen Kominfo ini sebagaimana namanya ya, itu menyebarkan atau memperluas informasi dari dalam maupun luar ke seluruh entitas dan industri. Mungkin itu aja ya. Sorry kalau kepanjangan nih. Nggak apa-apa lah. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Makasih banget ya. Tadi enak banget tuh kita udah sharing-sharing banyak. Mungkin terakhir boleh dari Bang Yuven. Oke, kalau di BINUS, Himpunan Teknik Industri itu bernama HIMTRI. HIMTRI sendiri itu berdiri pada 5 Desember 1997. Nah, tadi sih kalau gue lihat dari Brawijaya, dari Telkom itu banyak banget ya tentang departemen-departemennya ya, atau divisi-divisinya. Nah, kalau di HIMTRI sendiri itu lebih general dia. Jadi di HIMTRI itu struktur organisasinya itu ada, yang pertama ada DPI, Dewan Perwakilan Inti. Itu tuh berisikan ketua himpunan, wakil, sekretaris, dan bendahara. Dan di HIMTRI sendiri itu memiliki 4 divisi yang masing-masing dikepalai oleh kepala divisi. 4 divisi itu ada PKK, pengembangan kompetensi dan kaderisasi. Terus habis itu ada Humas, yang terbagi jadi 2, ada eksternal dan internal, akademik dan research. Nah, si PKK ini yang pengembangan kompetensi dan kaderisasi, yang pasti itu sangat bertanggung jawab atas kaderisasi yang ada di HIMTRI. Pokoknya mencari bibit-bibit penerus HIMTRI, dan dengan adanya sistem kaderisasi menjadi jembatan antar angkatan mahasiswa teknik industri dan membantu mewadahkan mahasiswa teknik industri yang memiliki kompetensi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, si PKK ini juga bertugas dalam sistem penilaian staf, aktivis yang ada di HIMTRI. Pokoknya pengurus-pengurus HIMTRI yang tadi kayak Kak Raffi bilang, pasti kan ada fase jenuh, ada bosen. Nah, si PKK ini tuh yang bikin kepengurusan HIMTRI tuh jadi bisa lebih profesional lah. Jadi ada penilaiannya setiap 3 bulan sekali kalau di HIMTRI. Dan selain itu PKK juga bertugas dalam makrab himpunan. Itu untuk bonding aja sih, untuk bonding himpunannya biar sesama pengurus tuh punya hubungan relasi yang lebih dekat. Terus habis itu ada Humas. Nah, kalau Humas itu bertanggung jawab menjalin hubungan dengan pihak luar
dan branding Himtri melalui sosial media dan web. Jadi tuh dari Humas sendiri nanti juga mulai ini sih bikin database tentang ikatan alumni, tentang portofolio apa aja atau instansi apa aja yang udah pernah berhubungan dengan Himtri. Jadi gitu tugas-tugasnya Humas. Terus habis itu ada akademik, itu bertugas membantu warga himpunan dan para mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu baik dalam mengadakan mentoring, terus habis itu responsi, tutorial, dan expo. Jadi itu biasanya si akademik ini akan membantu teman-teman himpunan yang IPK-nya di bawah 2,75, termasuk pengurus. Kalau misalnya pengurus ada IPK di bawah 2,75, maka ini adalah tugas akademik untuk melakukan mentoring tersebut. Jadi begitu. Dan ada research bertanggung jawab atas penelitian-penelitian dan lomba seputar teknik industri. Jadi kayak PKM itu itu tugasnya tugas research, artikel itu tugasnya research. Dan kalau jumlah pengurus yang ada di Himtri itu biasanya 60 setiap tahunnya. Nggak tahu kenapa kita itu melihat dari tahun lalu kayak gimana, terus habis itu tahun ini kebutuhannya seperti apa, itu kita melihat 60, tahun ini sih 62 sampai 64 pengurus yang ada di Himtri gitu. Udah sih, kalau di Himtri itu cukup kayak gitu aja mungkin penjelasannya. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, boleh nggak nih? Oh ya, boleh, silakan. Paling ini aja sih buat Mas Raffi dan Mas Yuven ya. Iya. Ya, saya pengen nanya perihal ini. Mungkin sistem kaderisasinya gitu, bisa diceritain dari nanti. Mungkin prosesnya seperti apa gitu kan. Oke. Itu apa aja gitu. Saya penasaran. Dari Binus kali ya? Iya, boleh. Ya, kalau misalnya kalau sistem kaderisasi itu singkatnya sih, kalau di Himtri itu dihitung berdasarkan poin kaderisasi sih. Dia itu. Jadi misalnya mahasiswa teknik industri itu berhasil lulus dan mencapai poin kaderisasi tersebut, mereka berhak mengikuti acara terakhir, itu namanya LKMO, LDK gitu deh. Atau event tahap akhir mereka dinyatakan sebagai Himtri aktif. Nah, poin kaderisasinya itu didapat dari event-event yang dijalani selama satu masa kepengurusan. Yang dimulai dari TKH itu ibarat kata kayak ospek jurusannya lah. Dan ada beberapa tugas tambahan untuk para mahasiswa. Jadi itu nanti mahasiswa baru itu bakal dikasih tahu nih, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan PDL atau bergabung bersama Himtri, kalian harus lulus sistem kaderisasi dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Himtri. Dan setiap kegiatan itu memiliki poin-poin tersendiri yang ada di Himtri gitu. Terus habis itu ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh si PKK ini untuk mahasiswa barunya gitu. Tapi mahasiswa baru ini dikelompokkan lagi nih nanti. Jadi ada PIC-nya setiap kelompok itu dari PKK ini. PIC-nya itu yang akan menjaga semangat, terus habis itu membimbing adik-adiknya untuk lolos di sistem kaderisasi tahap pertama gitu. Kalau di Himtri sih kayak gitu. Dan yang udah lolos, misalnya kayak tahun ini kita poin kaderisasi misalnya 65. Kalau misalnya udah 65, jadi si mahasiswa barunya ini baru berhak bisa mengikuti LDK tersebut. Kalau misalnya kurang dari 65, berarti dia dinyatakan tidak lolos dan tidak bisa mengikuti event akhir itu, tahap akhir itu, LKMO itu. Kalau di Himtri sih kayak gitu. Oke. Kalau Mas Raffi gimana nih mungkin dari Telkom? Boleh. Nah, kalau dari Telkom itu ada 2 kaderisasi di masa perkuliahan. Yang pertama buat maba PKKMB. Jadi pengenalan kampus secara keseluruhan. Yang kedua ada ospek jurusan. Di osjur kita itu namanya Legion. Nah, di Legion ini itu mungkin sama kayak tadi yang udah dijelasin sama Yuven, syarat untuk memiliki jaket himpunan, kartu tanda himpunan, dan bisa masuk ke kepengurusan atau bisa masuk ke wadah-wadah lain kayak komunitas lainnya. Nah, itu gerbang utamanya Legion dulu. Kenapa Legion yang nggak di awal? Karena pada kebijakan kami
untuk mahasiswa baru itu fokus pada TPB-nya dulu. Nah, jadi mungkin secara garis besar sistemnya itu sama, mencari nilai yang banyak sehingga melebihi KKN. Nah, mungkin untuk tahapannya atau lebih rincinya kayak gimana, gue nggak tahu nih, mungkin nanti ada mahasiswa teknik industri Universitas Telkom yang lagi dengerin dan mau lagian, gue nggak bisa bicara banyak banget nih, ntar ketahuan. Oh Jadi, iya. Gak apa-apa. Iya nih. Oke. Jangan nakal ya kalian ya. Iya. Ya. Iya. Jadi di situ banyak banget value yang bisa didapat, terutama value kepemimpinan, karena urgensi apa yang didapat itu keresahan bersama-sama, minimnya jiwa leadership. Nah, di situ penempaannya, tahapannya kayak gimana, tunggu aja ya. Prosesnya. Asik. Nah, nanti langsung aja tiba-tiba bisa adalah jiwanya. Asik. Insya Allah ya. Insyaallah. Oke. Mungkin dari lu Van, gimana Van? Lu masih ada pertanyaan lagi nggak? Gue puas banget sih jawaban-jawaban kita sharing-sharing gini. Wah. Kalau informasi dari baru Gila emang. kalau dari Kak Haikal sendiri sistem Oh, iya. kaderisasinya gimana? Iya, sebelum cerita ya. Iya, Iya, kita deh. ini gitu. Iya. Jadi buat di UB sendiri ya, terus mungkin TUB memang awal tuh ada PKKMB sama. Jadi PKKMB ini 3 hari kan. Pertama tingkat univ gitu ya. Habis itu tingkat fakultas, habis itu jurusan. Nah ini kasarnya penerimaan maba lah secara formilnya lah gitu lah ya. Nah terus kaderisasi, sebenarnya bukan kaderisasi ya, mungkin namanya itu sebenarnya kalau di sini Probin Maba, itu program pembinaan mahasiswa baru. Gitu. Nah, buat Probin Maba sendiri di TIUB namanya optimasi. Nah, optimasi ini berlangsung sebenarnya selama 1 semester. Jadi 1 semester tuh beruntun tuh, ada berbagai macam kegiatan gitu ya. Mungkin saya nggak bisa kasih tahu di sini ya, karena ada yang dengerin lagi nih ya. Gitu ya. Sama kayak yang Serafi tadi. Jadi mungkin kasarnya kayak gitu ya. Jadi akan berlangsung selama 1 semester. Nanti setiap Sabtu bakal ada kegiatan kayak gitu biasanya. Dan hari-hari biasa juga bakal ada lah kegiatan kayak gitu sih. Nah, nanti si Mas barunya ini bakal menempuh apa yang udah dipersiapkan oleh dari himpunan gitu, ada namanya dari SC, steering committee-nya dari Probin Maba. Mungkin kayak gitu sih kurang lebih ya. Ya, jadi ya menarik banget sih kalau menurut gue ya. Maksudnya baru tahu ternyata kira-kira perbedaannya dikit, ternyata banyak banget sih. Semoga informatif ya buat masing-masing himpunan lah ya. Boleh sekarang Bang Ivan ada pertanyaan nggak nih? Kira-kira sekarang lagi keadaan kayak corona gini, kira-kira perubahannya pasti banyak banget dong masing-masing himpunan. Pasti strugglingnya, kesulitannya pasti ada. Dari Bang Ivan mungkin mau menyampaikan pertanyaan nggak? Oke, berarti saya aja deh yang nanya nih. Kira-kira untuk masing-masing dari Kak Raffi, Kak Haikal, sama Bang Ivan nih merasakan nggak sih gara-gara keadaan corona gini banyak program kerja yang terhambat, terus banyak banyak kesulitan lah. Kira-kira ada nggak bisa mungkin disampaikan tuh, mulai dari Kak Raffi deh, dari Kak Raffi disambung sama Kak Haikal terus sama Bang Yuven. Oke, kalau dari HMTI Universitas Telkom, gue bisa bilang corona ini walaupun musibah tapi memaksa kita untuk berpikir kreatif. Gue percayakan hal itu karena contohnya dengan saat ini HMTI Universitas Telkom menyentuh sisi lain, yaitu digitalisasi. Nah, jadi semua proker-proker yang akan dimasukin ke rapat kerja dan diminta LPJ-nya, itu semuanya diubah menjadi digital. Contohnya kayak visit company, di mana biasanya kita
ngadain, datang ke Yamaha atau Honda. Nah, ini mungkin saat ini itu dilakukan secara webinar. Jadi kita mengundang perwakilan dari perusahaan tersebut, terus dijelaskan, terus ada videonya. Nah, plus minusnya di situ. Mungkin dari mahasiswa yang mengikuti visit company itu nggak ngerasain langsung, tapi goals untuk mengenal dunia kerja di perusahaan itu bisa dengan jalan lain. Iya, tetap ada gitu lah ya. Iya, tetap ada. Jadi mungkin harus terus bergerak sih di keadaan pandemi ini. Jangan Betul. berjalan di tempat. Dan alhamdulillahnya gue sama tim-tim gue dibantu tim gue tuh bisa menemukan ide-ide yang menarik untuk membawa Boleh, keren. HMTI Telkom secara digitalisasi. Satu lagi nih, dimana mungkin dari periode sebelumnya kita nggak terlalu aktif di YouTube, media sosial, sekarang tuh gencar banget. Jadi semua upload. Nah, ya, jadi Keren. targetnya meluas juga sih market. Nah, selama pandemi ini dari bulan Februari atau Maret mungkin, udah apa aja tuh yang jalan prokernya? Ada yang jalan? Alhamdulillah semuanya jalan. Semua jalan. Keren. Alhamdulillah semuanya jalan Keren. secara online. Iya. Mungkin ada beberapa yang jadi angkat kayak misalnya bakti desa karena lagi nggak bisa juga ya pengumpulan online, tapi masih dicari nih caranya gimana cara kita melakukan pengabdian ke desa gitu. Alhamdulillah sih. Keren. Salut. Dilanjut sama Bang Haikal boleh? Ya, oke. Dari HMTI-FTUB ya. Iya. Tentunya pasti meskipun apa yang udah dirancang kita beda gitu ya dari masing-masing ukuran, tapi saya rasa struggle-nya mungkin sama sih, gitu ya. Mungkin memang tahun kita ini sekarang ya, ombaknya rada beda gitu ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Parah. Dan kalau ditanya berasa apa enggak, jelas berasa ya, sangat ya. Sangat terasa dong. Sangat terasa ini. Jadi memang, tapi yang jelas kayak gini. Ya ombak yang berbeda membutuhkan perahu yang berbeda juga gitu. Jadi kita harus tetap kuat lah, nggak boleh tenggelam karena kondisi, kasarnya kayak gitu sih. Nah, terkait departemen-departemen yang paling kena impact gitu ya mungkin dari COVID ya. Itu ada kan tadi seperti yang saya sebutin sosma gitu ya, sosial masyarakat, dia jelas sangat berdampak gitu, sangat itu. Sama kayak tadi mungkin Raffi ya, ada bakti desa gitu kan. Nah, di sosma juga ada mungkin namanya desa binaan. Itu sangat berpengaruh gitu kan. Dia juga proker-prokernya melibatkan massa gitu kan, melibatkan masyarakat. Mungkin seperti donor darah, ada juga buka bersama kayak gitu, benar-benar nggak bisa dilakuin nih sekarang. Makanya sangat bisa dibilang sangat terhambat lah gitu pergerakannya. Juga seperti sebenarnya internal juga sebenarnya banyak nih proker yang ngumpulin orang, cuman kan nggak bisa terlaksana sama sekali karena adanya COVID. Dan banyak proker dan departemen lain kayak gitu juga. Jadi memang buat periode ini yang pundaknya bisa dibilang lebih berat gitu ya, mungkin itu dari Medkominfo kalau dikasih. Bener tadi, jadi memang digitalisasi sangat dikencengin banget gitu ya sekarang ya. Karena memang bukan kita pengen juga sih, tapi nggak ada cara lain gitu kan. Nggak ada jalan lain selain digitalisasi sebenarnya. Nah, si Medkominfo ini apa yang berbeda mungkin dari periode ini? Jadi dari masing-masing departemen lebih sering ngasih konten gitu ke Instagram. Jadi dia ngasih konten, ngepost apa yang berkaitan sekiranya dengan departemennya. Baik itu informasi mungkin atau berita-berita, atau mungkin Kastrat mengkaji kebijakan misalnya Jokowi kayak gitulah. Mungkin lebih dikencengin di situ sih, bisa dilihat sedikit perbedaan dari periode-periode sebelumnya. Tapi mungkin nanti ya selepas kondisi COVID ini, saya rasa nggak bisa semerta-merta kita langsung buang gitu semua yang udah kita dapat atau kita lakuin sekarang pas COVID. Memang ada beberapa hal yang bisa dibawa nih kalau menurut saya ke periode-periode selanjutnya, meskipun nanti udah bisa offline gitu. Bisa udah ngumpul-ngumpul bareng. Menurut saya ada beberapa yang bisa kita petik, ada beberapa yang bisa kita ambil gitu. Bisa kita sesuaikan, misalnya mungkin dulunya rapat harus ketemu terus misalnya. Ternyata kan sekarang rapat jadi lewat Zoom terus gitu kan. Dan ternyata mungkin dari segi keefektivitasannya
sendiri mungkin sama nih kayak gitu. Nah, ataupun ada beberapa proker lain gitu kan seperti webinar, menurut saya bisa sih tetap dibawa gitu. Maksudnya ada hikmah yang bisa kita ambil lah dari COVID. Iya, betul ya. Menurut saya kayak gitu sih. Jadi nggak semerta-merta ini adalah suatu hal yang buruk, nggak semerta-merta ini adalah bencana gitu ya, musibah dan sebagainya. Ini juga sebenarnya sedikit tamparan gitu. Kita kan sekarang udah menuju era yang benar-benar digital lah. Nah, ketika kemarin mungkin periode sebelumnya masih kurang digital dan sekarang bisa, kenapa nggak dari kemarin kayak gitu kan? Kenapa harus datang COVID dulu nih, baru digasin gitu di digitalnya? Menurut saya kayak gitu sih mungkin ya. Bukan ya, Buat nyari sisi positif ya berarti ya. ya Petik kita positif. iyalah. Keren. Oke, kalau gitu mungkin terakhir dari Bang Yuven. Silakan Bang Yuven, gimana nih struggling di Himtri nih? Sebenarnya bahasanya cukup menarik sih, dan gue juga setuju banget sama Kak Rafif dan Kak Haikal tentang digitalisasi. Dan bener juga ya tadi yang dibilang Kak Haikal, kalau misalnya ya emang daripada kita banyak mengeluh, lebih baik kita banyak bersyukur gitu loh, karena ada banyak yang bisa kita ambil dari sini gitu loh. Tapi itu di awal pengumuman bahwa kampus akan membuat sistem pembelajaran jadi online, itu tuh membuat, kalau gua rasa itu membuat teman-teman himpunan tuh mungkin sedikit ragu untuk kelanjutan event dan kegiatan-kegiatan himpunan. Karena gini sih, yang ditakutkan dari sistem online itu adalah minimnya pengalaman langsung yang diterima teman-teman himpunan, khususnya para aktivis dan himtri aktif di dunia organisasi kayak mahasiswa baru yang baru masuk ke himpunan sendiri. Sebenarnya banyak banget kegiatan-kegiatan baru yang akan dijalankan di Himtri. Tapi karena corona ini jadi kayak terhambat gitu. Yang tadi dibilang kayak kalau di Himtri itu atau di BINUS sendiri tuh kita punya pengabdian pada masyarakat. Yang itu kita bertanggung jawab langsung kepada divisi Teach for Indonesia. Jadi kita di situ membantu masyarakat dalam kesulitan-kesulitannya atau kekurangan-kekurangan mereka, dan kita kadang ikut membantu membangun sekolah, mengajarkan mereka tentang sebuah hal atau membangun sebuah desa gitu. Tapi karena lagi COVID ini, kami mengganti konsep tersebut menjadi kayak kita bekerja sama dengan Peduli COVID-19 di Indonesia. Jadi kita ubah konsep itu menjadi kita ngebantuin teman-teman tenaga medis lah dalam hal membantu pasien-pasien COVID lainnya gitu. Terus habis itu kayak kalau misalnya di beberapa acara yang kita coba itu adalah dengan cara mengadakan beberapa sharing untuk para aktivis dan para himtri aktif berupa materi itu dari narasumber yang narasumbernya itu biasanya dari alumni sendiri, karena at least mereka bisa tahu pengalaman-pengalaman atau pengetahuan apa saja sih yang ada dari pembicara selama aktif di dalam himtri. Jadi tuh mereka dapat pengalaman itu walaupun mereka tidak terjun secara langsung gitu loh. Karena cara ini menurut gue juga termasuk benefit lah, karena teman-teman himpunan itu udah mau aktif di himtri. Selain itu kayak pengurus harian organisasi seperti DPI, Kadif, atau Koor itu sering banget rapat untuk membicarakan konten atau kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar himpunan tetap eksis. Jadi tuh kayak sekarang tuh Humas itu sangat berfokus pada konten-konten kreatif lah yang ada di Instagram. Kayak sekarang podcast ini aja, ini baru ada ya di tahun kepengurusan kita ya. Ya karena mau nggak mau kan himpunan harus kelihatan tetap aktif, kelihatan tetap eksis. Bagaimanapun juga kita juga harus tetap nggak jatuh lah, nggak gini-gini aja. Masa karena COVID ini itu menjadi sebuah hambatan. Gue sih ngelihatnya COVID ini sebuah tantangan buat kita untuk berpikir secara lebih luas, lebih kreatif gitu. Tapi cuma sejauh ini sih gue ngelihat teman-teman pengurus itu benar-benar hebat banget, punya semangat yang lebih untuk membangun himtri menjadi lebih baik lagi sih. Kalau gue ngelihatnya kayak gitu. Mantap. Oke. Terima kasih untuk para pembicara, semuanya keren banget. Mungkin terakhir nih, gue pingin kalian kan semua sebagai ketua himpunan di sini, dan mungkin nanti bakal ada anggota kalian yang dengerin atau buat teman-teman juga yang lagi dengerin, mungkin bisa kasih quote untuk biar para pendengar tuh juga ikut semangat walaupun keadaan seperti ini, seperti tadi kata Kak Haikal. Walaupun ombaknya besar, kita harus ganti kapalnya juga yang lebih besar gitu ya. Boleh mulai dari Bang Yuven, terus disambung sama Kak Haikal, terus terakhir Kak Raffi. Boleh tuh dikasih semangat ya buat adik-adik pendengar. Kalau gue pribadi ya berpikir seperti ini nih. Sebelum kita menyemangati seseorang, entah pengurus atau panitia kita,
Itu tuh kalau gue mikir tuh ada baiknya kita mulai menyemangati diri kita terlebih dahulu gitu loh. Asik. Karena kita Benar. nggak bisa bohong kalau emang kondisi ini sangat menyita pikiran buat melakukan hal yang terbaik di himpunan, bener dong. Betul banget. Nah, Betul banget. mulai dengan menganggap bahwa tugas di himpunan itu mempunyai arti masing-masing sih buat kita. Karena kadang pasti mikir kok capek, tugas banyak, mikirin event segala macam. Cuma kalau kita kembali lagi sadar apa sih tujuan besar kita di himpunan, untuk apa sih kita ada di sini. Karena sesuatu yang gua dan DPI gua terapkan adalah sebuah apresiasi. Karena begini, apakah kewajiban teman-teman pengurus di himpunan itu bakal membuat dia mendapatkan upah? Enggak. Apakah pekerjaan yang dilakuin teman-teman himpunan tuh bakal langsung dapat benefit? Itu juga enggak. Jadi buat gue sendiri, tugas di himpunan itu adalah sebuah pelayanan. Karena sekecil apapun tugas yang dilakukan oleh pengurus, itu sangat berarti untuk himpunan. Dan menurut gue apresiasi kecil seperti terima kasih, semangat, itu sangat membuat teman-teman himpunan tuh merasa dihargai gitu. Karena di sini gue juga sadar, bahwa tanpa kehadiran pengurus-pengurus yang lain, itu produktivitas himpunan nggak akan sebaik ini gitu loh. Kayak gue sering nekenin sih pada mereka bahwa tugas-tugas ini bisa dikerjakan dengan sepenuh hati, walau banyak tantangan, walau harus menguras energi, tapi pasti akan ada kepuasan sendiri sih. Karena gue pernah denger quotes dari siapa ya? Kayak dari Mary Riana itu bilang, kayak kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena yang dilakukan itu bukan hanya dengan kesungguhan, tapi dengan keikhlasan gitu. Jadi lakukan semuanya dengan ikhlas gitu. Karena ini sebuah pelayanan yang harus kita lakukan sepenuh hati aja. Keren. Yang ngomong gue itu, Ben. Yang ngomong gue, Ben, bukan Meridiana itu. Oh, lu ya, iya kemarin. Itu berarti. Kan gue PC lu kemarin. Iya. Oke, boleh. Sekarang dari Kak Haikal. Boleh Kak Haikal, silakan. Iya, sebenarnya saya sepakat banget sama yang dibilang Steven gitu ya. Itu benar sekali lah. Tapi mungkin kalau saya gini sih mana, bagaimana cara mungkin menyemangati gitu ya. Nah, sebenarnya saya nggak ingin memaksakan mungkin untuk teman-teman saya di struktur gitu ya, ataupun staff-staff untuk semangat gitu ya. Karena ya mungkin setiap orang ada kondisi, ada circumstance yang masing-masing gitu kan yang mereka hadapi, terlebih karena COVID ini gitu. Jadi menurut saya ya keberadaan mereka tuh di himpunan ini banyak gitu loh alasannya. Ada yang memang mungkin impact oriented gitu, dia pengen memberikan impact sebesar-besarnya mungkin ke masyarakat gitu kan. Ada yang dia datang ke himpunan itu mencari soft skill, mungkin dia ingin mengasah dirinya. Ada yang dia mencari entah mencari network gitu kan, networking, atau dia sekedar mencari teman gitu. Menurut saya nggak masalah apapun itu motivasinya, karena setiap orang memiliki caranya sendiri untuk bergerak gitu ya. Saya yakin setiap tindakan memiliki alasan gitu, dan dibalik setiap alasan pasti ada tujuan gitu kan. Dan saya nggak ingin mempermasalahkan sebenarnya tujuannya ini apa sih ada di himpunan gitu ya. Saya cuma bisa bener kata tadi, kita tuh di sini melayani gitu. Jadi saya cuma bisa bersyukur mungkin ya, dan berterima kasih ke teman-teman semuanya gitu ya, mungkin khusus juga di HMT FTUB, ke sekum saya Bendung gitu ya, semua kepala departemen, kepala divisi, dan semua staf gitu ya. Saya juga mungkin terima kasih sama ya Hintri dan HMT Telkom gitu ya, karena kita di sini, keberadaan kita di sini nggak dipaksa oleh siapapun gitu kan. Terlepas dari apapun di sini, kita tetap ada dan kita tetap menggerakkan roda kemahasiswaan ini meskipun kondisinya COVID gitu. Dan saya rasa gitu ya, kita harus mungkin sedikit bangga lah gitu, dan sadar kalau keberadaan kita tuh penting loh di sini gitu loh. Mungkin kayak gitu sih ya. Terus juga saya nggak ada kata sih selain terima kasih gitu, dan bersyukur gitu. Karena mungkin yang pernah saya tekankan gitu ya dulu ya, ini rada panjang dikit loh ya, dikit aja sih. Oke, nggak apa-apa. Tenang, santai. Jadi memang di awal terbentuk kayak kepengurusan gitu ya, saya mungkin teman-teman saya sudah agak bosan nih dengar saya. Tapi ada satu konsep yang menurut saya cukup menarik gitu ya, dari pembicara namanya Simon Sinek, kalau teman-teman pada tahu itu ya. Jadi Simon Sinek ini memperkenalkan satu konsep namanya Golden Circle. Nah, di Golden Circle ini apa? Jadi ada 3 lingkaran. Yang paling dalam itu adalah why, disusul dengan how dan what gitu ya. Nah, yang selalu saya tekankan mungkin di balik setiap tindakan, setiap proker, setiap apapun itu, temukan dulu why-nya gitu. Kenapa sih kita melakukan ini? Esensinya itu apa sih? Apa sih alasan kita dibalik membangun proker ini? Apa sih alasan dibalik kita tetap ada selama COVID? Mungkin setelah ditemukan why-nya, nanti akan terbentuk motivasinya. Setelah terbentuk motivasinya, dia akan tahu kemana arah dia akan jalan gitu. Dan dia setidaknya
bisa tetap jalan walaupun mungkin nggak semangat banget gitu ya. Tapi mau jalannya kayak gimana pun, saya cuma pengen bilang terima kasih sih udah ada gitu selama ini. Jadi gitu aja sih paling. Oke, mantap. Terima kasih ya Kak Haikal ya, keren. Iya. Oke, Mantap. yang terakhir dari Kak Raffi deh. Kak Raffi, silakan Kak Raffi untuk sepatah kata untuk semangat para pemuda. Asik. Oke, langsung aja buat semua pemuda atau lebih khususnya untuk pengurus HMTI 2020 yang kerja bareng sama gue bersyukur banget kerja bareng kalian dan ngebentuk kepengurusan itu dengan kalian. Dan terima kasih banyak atas segala waktu dan usaha demi membangun himpunan ini. Walaupun sebenarnya gue pribadi gak tahu cerita dari masing-masing kalian backgroundnya kenapa, ada apa. Tapi gue percaya apa yang kalian lakukan itu ikhlas, dan percayalah apa yang kalian lakukan itu akan berdampak pada diri kalian sendiri, walaupun kalian tidak menyadarinya. Dan yang lebih besar, berdampak bagi orang lain. Dan apa yang udah didapat, salah satu contoh kecil, yaitu keluarga baru. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya. Keren. Asik. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Berarti ya kalau saya simpulkan intinya dari para ketua-ketua keren-keren ini, intinya buat para pendengar tetap semangat. Kita harus adaptif dengan keadaan baru dan mencari sisi positifnya, dan menjadikan ini tuh bukan sebagai halangan tapi menjadi sebuah tantangan. Jadi jangan membatasi jangan membatasi kalau bahasa Inggrisnya don't limit your challenge but challenge your limit. Asik, keren banget. Kata-kata gue tuh Mor. Oh iya, kata-kata semuanya kata-kata lo. Oke deh, silakan Bang Ivan deh. Ya. Nah. Sepertinya sudah cukup atas info yang diberikan oleh ketua himpunan dari masing-masing universitas. Sampai di sini podcast kita hari ini. Jangan lupa di-follow sosial media Himtri, mulai dari Twitter, YouTube, dan Instagram. Kepada seluruh pembicara, terima kasih telah hadir. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih banget. Karena Sama-sama. sangat informatif dan ya menyemangati kita banget sih. Oke, kalau begitu mungkin dari masing-masing pembicara pingin sponsorin tentang sosial medianya, boleh langsung ngomong aja. Mulai dari Kak Haikal, silakan Kak Haikal. Oke. Ini nggak apa-apa nih ya, dari persiapan. Iya. Dari teman-teman pendengar, silahkan bisa mungkin follow dari IG HMTI FTUB, itu IG-nya HMTUB. Mungkin bisa dicari. Kita juga ada podcast kayak gini gitu ya, mungkin bisa coba didengarin. Yang insya Allah gak kalah menarik lah. Mantap. Oke. Boleh. Habis itu silakan Kak Raffi. Oke, buat teman-teman pendengar, silakan jika ingin mengetahui tentang HMTI Universitas Telkom, langsung aja ke Instagram @HMTI Telkom Unif. Di situ kita juga ada podcast nih. Dan insya Allah nggak akan kalah menarik. Iya, terima kasih. Oke. Ya udah. Kalau begitu Sampai di sini podcast kita hari ini. Iya. Terima kasih semuanya para pembicara. Semoga kalian semua sehat-sehat, pendengar juga. Selamat sore Amin. semuanya. Dari Highcast Himtri Podcast, close the door. Dadah semuanya.